Dan seperti kita ketahui bahwa perkiraan lokasi jatuhnya pesawat KZ8501 ini sudah bisa dipastikan ada berada di sekitar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, berdasarkan dengan beberapa temuan jenazah yang ada di sana. Tapi apakah yang menyebabkan kecelakaan dari pesawat AirAsia ini untuk bisa sampai jatuh ke laut? Kita akan coba untuk mengajak Anda berbincang-bincang bersama dengan Bapak John Brata. Beliau ini adalah seorang pengamat penerbangan, pilot senior juga, yang juga merupakan ketua dari Indonesia Aviation Watch. Selamat pagi, Pak John. Dan juga Pak Mulyono Prabowo. Pak Prabowo saya panggil di sini adalah Kepala Pusat Meteorologi Publik dari BMKG. Selamat pagi, Pak Prabowo. Selamat pagi. Mungkin kepada Pak John dulu. Tadi pertanyaan saya, kalau pengamatan dan juga berdasarkan pengalaman dari Pak John selama ini, bisakah Anda mungkin memperkirakan apa yang menjadi penyebab? Cuacakah, faktor teknis seperti kayak mesin pesawat, ataukah mungkin juga ada peran pilot di sini? Iya. Pertama-tama kan kita lihat dari data ya yang kita terima bahwa dia meminta request to ATC ya untuk Side to the left ya 0611 sebelum dia minta naik dia dari 320 ke 380. Ya. Nah, sebelum itu dikabulkan, terus dia lost contact kan. Nah, kenapa dia naik? Kita tidak tahu. Karena kalau kebiasaan pilot itu, cuma begini ya, saya harus mengulang ini. Yang tahu keadaan dan posisi memberikan decision Kapten Irianto sendiri. Kalau kita kan hanya menduga. Ya. Tapi andai kata saya ditanya sebagai pilot, itu saya akan meminta diversion ke kiri atau ke kanan. Benar. Request, dan itu harus dinyatakan ke ATC. Kemudian juga kita harus mengantisipasi. Jadi kurang lebih misalnya not less than 50 miles. 50 miles itu bisa ditempuh di udara itu. Kalau 1 menit rata-rata 8 miles ya, itu kurang lebih antara 6-7 mile. Dan itu sudah memberi kesempatan. Kenapa kita harus memberi kesempatan bertanyanya itu? Supaya ATC ini bisa cepat mengevaluasi. Karena waktu di atas, kan bukan cuma pesawat kita yang terbang, ada yang lain. Apakah kita kalau minta divert ke kiri atau ke kanan, ada pesawat yang lain yang akan bisa terganggu dan menjawab kecelakaan kayak gitu. Nah, yang dihadapi ini kan cumulus nimbus. Nah, ini kebetulan Pak Prabowo ini kan jagonya untuk di cumulus nimbus itu kita hadapi adalah awan yang katakanlah yang terburuk dari jenis-jenis awan, jenis awan. Nah, di situ kalau bagi pilot kita ada tahu bahwa di dalamnya situ ada terjadi temperatur yang luar biasa dingin, ada bongkahan es, ada thunderstorm, dan yang paling kita takutkan adalah turbulence. Turbulence itu udara tidak stabil sehingga bisa kita terpotong-pating pesawat lah kayak gitu. Makanya untuk antisipasi itu dengan checklist yang ada di situ, dan jangan dibuat dari checklist. Checklist itu selalu ada kita kiri kanan pilot itu punya. Kita kurangi speed. Karena pesawat itu mempunyai stres yang tertentu. Dia minimum stres yang dikuat untuk waktu dia terbang itu ada. Kemudian juga kita harus menghidupkan semua alat pemanas, mesin, sayap, dan semuanya kayak gitu. Sehingga pada saat kita masuk di situ, kalau kita harus masuk di situ ya, masuk di CB ini, semuanya itu sudah siap kita hadapi gitu. Yang kita tidak bisa detect adalah berapa goncangan itu. Dan itu memang pernah terjadi kan, karena goncangan pesawatnya tidak bisa terkontrol. Apakah awan cumulus nimbus ini adalah jenis awan yang serta-merta memang harus dihindari, atau memang sebenarnya ini hal yang lumrah untuk memang biasa untuk diterobos gitu oleh pilot-pilot? Harus dihindari. Kalau bisa kita hindari. Nah, kita seperti misalnya sekarang di jalan raya, ada jalan berlubang kan kita minggir, Mas. Supaya enakan gitu kan. Nah, itu harus dihindari karena ya itu seperti saya katakan, nanti mungkin Bapak bisa lebih spesifik sekali lagi untuk mengatakan cumulus nimbus itu. Karena cumulus nimbus itu, nah kebetulan sekarang kan saatnya musim jelek ya. Jadi itu ada yang namanya convergence tropical zone. Itu sepanjang Khatulistiwa. Jadi kalau ke Singapura kita memang motong. Nah, dan itu memang selalu ada tiap tahun di situ. Tapi kan sebelum kita berangkat kan biasanya kita sudah ada briefing dan juga sudah mengetahui gitu kan kondisi seperti itu. Kalau memang sudah dilihat ada awan yang harus dihindari, apakah tidak langkah yang terbaik dari penerbangan, ada misalnya dari airlines-nya untuk mendelay atau menunda penerbangan gitu? Kalau memang tadi Bapak katakan trafficnya juga padat, kan ATC ini sudah tahu itu sebelumnya maksud saya. Itu elapsed time yang berlaku untuk pemantauan
yang kita dapat ya adalah 6 hours. Benar kayak 6 jam. Jadi dalam 6 jam. Dan itu kan tidak statis awan itu. Mungkin pada saat saya mau terbang ini kan ada garis imbansi di sini awannya tapi mungkin pindah. Nah kalau gitu semuanya ntar marah dong semua orang, nggak bisa. Kita tuh biasanya delay itu ya, delay biasanya, tapi sekarang kan tidak, tergantung dari kategori dari kelas landasan itu sendiri. Itu kalau di landasan destination cuaca yang sangat buruk atau dari departure point. Itu bisa. Tapi kalau di tengah jalan. Baik. Sebelum saya beralih ke Pak Prabowo, ada satu mungkin karena masih berkaitan, mohon maaf saya ini agak tertarik sekali. Sekarang begini, jadilah tadi Pak John katakan bahwa tidak bisa menilai. Kita harus punya pertanggungjawaban terhadap banyak penumpang. Pada saat terbang dan kita dihadapkan nih dengan situasi yang seperti ini dan juga dikatakan kita nggak bisa ke kiri ke kanan dengan alasan trafiknya sangat padat. Apa yang harusnya dilakukan oleh seorang pilot apabila menghadapi kendala seperti itu? Saya tidak katakan bahwa kita tidak bisa ke kiri kanan. Itu tergantung ATC-nya yang akan memberikan, karena dia kan di radar screen dia ya, ATC itu hanya kedip signal dari pesawat yang dianukan transponder. Tapi di Indonesia dia tidak punya radar weather, tidak dipersiapkan. Jadi si ATC itu tidak tahu di depan kita itu, di depan orang yang request itu ya, awan atau tinggi. Dia hanya tahu, oh di sebelah kirinya itu ada traffic. Trafficnya ketinggian berapa nih, berasa gitu. Nah kita di sini, nah dia harus mengevaluasi gitu. Bukan tidak boleh, kita boleh. Tapi kita memang harus menghindari awan dulu. Tapi kalau kita harus juga masuk di situ, saya katakan tadi ada checklistnya. Ada checklist persiapan apa yang harus kita hadapi dan harus kita lakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi turbulence dan lain sebagainya, sehingga selama ini ya memang bisa lancar-lancar saja gitu. Oke, baik. Mungkin pengalaman ini tidak dialami oleh Pak John ya, karena data kita juga masih sangat terbatas. Kita tidak mengalami langsung gitu loh Pak Prabowo. Tapi apabila pada saat itu Bapak sebagai kapten pilotnya yang dihadapkan dengan kondisi demikian, ATC mengatakan bahwa trafiknya sedang padat, tidak bisa dipenuhi permintaannya. Apa sebagai pilot tanggung jawab yang akan Bapak lakukan di saat-saat yang seperti itu? Satu kan sudah saya katakan, dan saya bukan tidak pernah mengalami, semua pilot pasti mengalami kayak gitu. Semua pilot mengalami, dan semua pilot pasti akan ketakutan setengah mati ya untuk kayak gitu. Tapi justru saya katakan kembali, preparation kita adalah kita punya checklist, punya apa untuk melaksanakan. Misalnya contoh ya, ini mungkin agak teknis Pak ya Pak Prabowo, untuk menghadapi gumpalan es yang di dalam cumulus nimbus itu, saya hidupkan pemanas mesin. Jadi permukaan mesin itu kan nih, mesin itu kan bulat kan gitu, kan bulat atau ada yang gepeng lah ya. Itu ada cowling, itu harus kita panasi. Terus sayap, ujung sayap ini nah ini nih maksudnya. Di sini namanya leading edge, itu tidak boleh ada es. Ada es yang nempel. Kalau ada es yang nempel, nanti akan seperti batu itunya. Nah itu kita. Nah kalau itu semua dilaksanakan, kemudian kita sudah prepare pesawatnya di slow down gitu ya, dikurangi speednya, ya kita tinggal tunggu. Kan kita tidak tahu turbulence kemana. Tapi selama ini memang kita bisa mengatasi kayak gitu. Kita bisa mengatasi gitu. Dan ada macam-macam. Menghadapi cuaca jelek itu pada saat kita mau mendarat, pada saat kita mau on road, itu lain-lain ada hal yang harus dilaksanakan. Nah kalau udah itu semua dilaksanakan, ya apa boleh buat, atau semuanya sudah dilaksanakan, kita tinggal. Nanti kita lanjutkan Pak John, tadi kan sudah mention mengenai ATC. Jadi ATC memang tidak serta-merta bisa langsung menyetujui permintaan dari pilot untuk berubah arah ataupun juga menambah ketinggian. Dan kita akan lihat sama-sama, ini ada pernyataan dari Direktur Keselamatan dan Standar Airnav, yaitu Wisnu Darjono. Saya juga harus memastikan bahwa nanti ketika dia di-approve naik ke satu level, masuk ke ruang udara orang lain, itu di sana juga tidak berbahaya bagi keselamatan pesawat itu. Nah, oleh sebab itu harus dikoordinasikan, harus dihitung dan sebagainya. Nah, itu butuh waktu. Nah, waktu yang diberikan, waktu yang dibutuhkan mungkin 2 menit, 3 menit, itu adalah waktu yang sangat wajar. Itu bukan sesuatu yang istimewa, bukan kebodohan atau apa, bukan. Itu wajar, setiap harinya ya begitu. Gitu.
Oke, baik. Sekarang mungkin kita akan coba berbicara dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo, kalau pengamatan dari Anda sebenarnya kondisi cuaca pada saat di hari Ahad ya, kalau nggak salah kurang lebih sekitar jam sekitar 5.30 sampai kurang lebih jam 6 lewat waktu Indonesia Barat itu sebenarnya seperti apa? Iya, memang kalau kita lihat ke belakang pada hari-hari itu memang ada yang tadi sudah disebut Pak John bahwa ada semacam interconvergent tropical zone, jadi semacam perpaduan aliran dari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang kemudian itu bergabung seperti itu, dan itu cukup panjang dari sekitar Sumatera bagian selatan, Lampung, kemudian sampai kurang lebih ke Sulawesi Selatan, bahkan sampai Sulawesi Tenggara. Jadi itu cukup panjang. Mau nggak mau ketika pesawat itu akan ke arah Singapura, itu harus memotong. Nah, padahal sepanjang intertropical convergence zone ini, pertumbuhan awannya cukup aktif. Bukan cukup lagi, tapi aktif, sangat aktif sebetulnya di situ. Memang tidak sepanjang itu selalu ada awan. Ya, ada daerah-daerah yang memang aktif sekali, kemudian agak reda sedikit, kemudian aktif lagi seperti itu. Tapi itu cukup panjang dan cukup masif, sehingga pertumbuhan awannya tadi, kalau awan kumulus biasa mungkin masih turbulensinya tidak terlalu kuat. Tapi kalau misalkan ini sudah menjadi tumbuh menjadi awan cumulonimbus, CB yang mature, matang, itu ketinggiannya bisa sampai 40 feet. 40.000 feet. Ini cukup tinggi sekali, dan aktivitas di dalam awan itu tadi disebutkan bahwa turbulensi di dalam awan, karena ini proses matang, pertumbuhan awannya juga aktivitas turbulensi di dalam awannya cukup kuat. Suhu udaranya di puncak awan bisa sampai minus 60. Kemudian tentunya banyak juga es, bukan lagi partikel air, ya, tapi itu sudah menjadi bongkahan-bongkahan es di atas. Nah, sekarang informasi yang didapatkan perusahaan penerbangan dan juga pilot memang sejauh ini hanya dari BMKG, begitu ya, kalau berdasarkan pengalaman dari Pak John. Kalau weather itu, dan lagi ada, bukan juga. Kadang-kadang kita di atas, bukan kadang-kadang, sering. Misalnya saya sedang terbang melalui satu daerah, kemudian di situ terjadi terang benderang, tapi terjadi goncangan. Kita lapor ke bawah. Itu namanya ada wind shear atau apalah. Kita lapor. Jadi nanti yang lain tidak akan melewat di situ. Nah, ini ada satu data yang kami dapatkan bahwa AirAsia KZ8501 kemarin itu terbang tanpa laporan cuaca dari BMKG, dan itu ada dokumennya. Mungkin ada report gitu ke Pak Prabowo. Apakah laporan atau dokumen tersebut memang benar adanya? Saya belum bisa menyatakan seperti ini, karena itu kan nanti akan diinvestigasi oleh KNKT sebetulnya, karena untuk untuk menginvestigasi ada kecelakaan yang cukup besar seperti ini tentunya ada tahapan-tahapan, dan tidak semua pihak punya kewenangan untuk memberikan final decision. Baik, tadi bicara mengenai tahapan Pak Prabowo, sebenarnya tahapan dari BMKG hingga sampai bisa didapatkan pilot itu seperti apa? Dari pihak BMKG kita menyiapkan informasi untuk penerbangan yang disebut sebagai flight document. Flight document ini diambil oleh airline untuk dibawa pada saat untuk membuat flight plan sebetulnya. Jadi misalkan dari Surabaya ke Singapura, mereka membuat flight plan kira-kira path mana yang akan diambil pada ketinggian berapa dan sebagainya. Dan ini tentunya dikoordinasikan dengan ATC sepanjang ininya. Nah, dari file dokumen itu kemudian airline yang mengambil, kemudian tadi digunakan untuk flight plan utamanya. Oke, baik. Berarti sejauh ini selalu ada hubungan antara BMKG dan juga ATC. Itu memang ada koneksi ya? BMKG sifatnya menyiapkan informasinya, ATC menyampaikan informasi yang disiapkan oleh BMKG. Karena BMKG tidak bisa, utamanya ketika pesawat ini sudah dalam perjalanan, tidak bisa berkomunikasi langsung dengan pilot sehingga melewati. Nah, mungkin bisa ditanggapi juga oleh Pak John. Kenapa hingga saat ini
bahwa Indonesia ini belum memiliki ATC yang memiliki juga radar untuk bisa sekaligus memantau tidak hanya traffic, tapi juga cuaca gitu. Kira-kira apa sih? Karena kita bicara mengenai masalah keselamatan ini kan sangat krusial. Ya, Coba mungkin dari Pak John dulu. Begini, tapi saya mesti menambahi dulu. Jadi begini ya, kita kalau sebagai pilot, kalau kita mau terbang, kita harus lapor di briefing office namanya. Kita akan di brief. Brief ini ya dari mulai penggunaan pesawat, krunya siapa, dan lain-lain. Juga cuaca. Dan cuaca itu biasa kita lihat, oh validitasnya berapa nih. Dan itu kalau tidak salah disuplai tiap tergantung dari bisa 30 menit, bisa 1 jam, tergantung dari intensitas keburukan cuaca lah. Saya bilang keburukan cuaca. Dan sebelum dapat itu kita biasanya nggak akan berangkat dulu. Itu pasti harus sudah di briefing. Dan kita sudah tahu, oh menghadap kayak gini. Ya misalnya zaman sekarang, ITZZ-nya pasti di situ ada kan, di Laut Jawa lah gitu. Nah gimana caranya? Cuman seperti kata Pak Prabowo, kan tidak stay dia. Mungkin karena angin dia bisa pindah kayak gitu. Itu satu dulu yang harus saya Nah kenapa mengenai ATC tidak dilengkapi dengan radar cuaca? Radar. Mungkin setelah ngomong kayak gini ada yang mendengarkan supaya ATC itu susah dijawabnya. Gitu. Oke, kalau mungkin dari BMKG. Iya, memang menurut Undang-Undang 31 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG mempunyai kewenangan untuk menyiapkan informasi cuaca. Juga di Undang-Undang Keselamatan Penerbangan, informasi yang dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak penerbangan ini diperoleh dari BMKG atau institusi meteorologi yang diberi kewenangan, memang seperti itu. Juga di ACSR atau CASR, ya, Civil Aviation Safety Regulation, itu juga dijelaskan bahwa informasi meteorologi diperoleh dari Met Service yang diberi kewenangan, kemudian disampaikan melalui ATC pada saat en route. Sebelum penerbangan memang diberikan briefing cuaca sebelumnya. Oke, jadi sepertinya ini juga merupakan PR besar ya bagi industri penerbangan kita untuk terus melengkapi hal-hal mungkin yang memang masih terkait. Mungkin sayang sekali saya kepengen banget masih bicara lebih banyak lagi dengan Pak John dan juga Pak Prabowo, tapi waktu kita sangat terbatas. Mungkin kita akan sambung di lain kesempatan karena kita masih akan teruskan mengupdate perjalanan untuk pencarian KZ 8501 ini. Kita sambung lain kesempatan.